Ya, 2 tahun sejak kasus pertama positif COVID-19 diumumkan di Indonesia, pandemi ini justru digunakan sejumlah elit politik untuk memunculkan wacana penundaan pelaksanaan pemilu 2024. Dan laporan investigasi eksklusif CNN Indonesia juga mengungkapkan wacana ini atas arahan dari seorang menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju. Lalu sebenarnya bagaimana respon warganet di dunia maya? Kita akan langsung membahasnya dengan senior analis Drone Emprit, Yan Kurniawan. Selamat malam, Bang. Halo, selamat malam, Mbak. Iya, kalau kita lihat memang cuitan ini banyak ya pro kontra terkait dengan wacana penundaan pemilu 2024. Nah, yang akan langsung saya tanyakan, bagaimana sentimen warganet nih terkait wacana ini? Iya, Mbak. Jadi gini, terkait dengan sentimen warganet itu, yang menarik dari isu tundanya pemilu ini adalah kalau kita lihat di SNA ya, Mbak, itu munculnya hanya satu klaster aja atau satu kelompok aja. Yang menarik adalah dalam kelompok tersebut, ya, kalau kita pakai SNA, itu ada politisi dari PKS, ada dari Demokrat, ada lagi pendukungnya Pak Jokowi, Mbak. Dalam hal ini juga kebetulan jadi pendukungnya Pak Ganjar gitu. Jadi di pendukungnya Pak Jokowi itu kita lihat ada Eko Kuntadi, Husnul Khotimah dan sebagainya gitu. Selain itu juga ada akun-akun yang memang oposisi sejak awal seperti akun Mas Piyu gitu. Terus Gelora.co, Demokrasi Media gitu. Nah, di sisi lain juga banyak tokoh-tokoh nasional. Ya, kalau kita lihat pakai perspektifnya itu macam-macam. Ya, ada Riza Ramli gitu, ada Gus Nadir, ada juga mantan ketua MK yang dulu Pak Hamdan Zulfa. Yang menarik dari Pak Hamdan Zulfa itu malah beliau itu bikin ini semacam pencerahan gitu. Dia bikin tweet yang banyak terkait dengan efek domino dari kalau kita tunda pemilu ini. Ya. Terus ada juga pengamat politik Bang Burhan Murtadi dari LSI, terus Sekum dari Muhammadiyah Prof Mukti gitu, terus pengamat hukum Denny Indrayana. Nah, kalau kita lihat dari banyaknya para tokoh ini menunjukkan bahwa pertama itu isu ini memang kayak semacam musuh bersama, baik dari pihak kanan, pihak tengah maupun pihak kiri. Kanan ini kita representasikan misalkan dari PKS gitu ya. Dari tengah tuh dari Demokrat ya. Kiri itu orang-orang dari PDIP dan sebagainya gitu. Artinya ini penolakannya cukup Mbak, cukup banyak dan hampir dari semua lini. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, berarti bisa disimpulkan bahwa hasil analisis data dari Drone Emprit ini bisa dikatakan bahwa mayoritas menolak adanya wacana penundaan pemilu tersebut. Tapi bisa dispesifikasi lagi bahwa yang membahasnya di media sosial, terutama Twitter, ini adalah mereka-mereka yang memang bisa dikatakan sebagai tokoh begitu ya. Tapi kalau wacana publik seperti apa secara umum? Kalau wacana publik ya dari jumlah tweet itu yang kurang lebih hanya sekitar 13 ribuan, Mbak. 13.126 mention itu. Kalau kita bandingkan misalkan gitu dengan isu minyak goreng, isu Rusia dan Ukraina, ini memang jumlahnya nggak banyak, Mbak. Artinya keterlibatan publik memang belum terlalu tinggi ya engagementnya. Yang banyak adalah yang berbicara para tokoh gitu. Bisa dibilang isu ini masih isu yang sifatnya elitis, belum masuk pada isu keseharian publik gitu. Publik masih lebih fokus pada isu kesehariannya seperti isu minyak goreng yang naik gitu. Terus isu identitas terkait dengan toa masjid dan sebagainya. Oke. Lebih seperti itu, Mbak. Baik, yang biasanya menarik dari analisis atau analisa dari Drone Emprit ini adalah bagaimana kita bisa lihat sentimen ya dari publik ketika mencuitkan satu hal. Ini apakah sentimennya kemudian ada angernya di sana, apakah kemudian ada excitement yang seperti itu kira-kira dari cuitan-cuitan yang tadi disebutkan bahwa memang tidak banyak warganet yang mencuitkan, tapi ada beberapa yang mencuitkan narasinya ke arah mana ini, Bang Yan? Ya, jadi kurang lebih ada tiga kelompok percakapan yang bisa kita identifikasi. Pertama itu adalah kelompok para tokoh yang menolak tentang penundaan pemilu. Terus kedua adalah tokoh-tokoh yang mendukung adanya penundaan pemilu. Tapi itu lebih banyak masuknya di media online dibanding percakapan.
Itu. Terus ketiga terkait dengan para publik gitu. Ya, isu-isu publik percakapan publik. Nah, untuk percakapan publik ini data kami kan kurang lebih seminggu terakhir itu terlihat masih ini Mbak, masih minim percakapan di publik gitu. Yang tinggi itu masih didominasi oleh para tokoh-tokoh tersebut. Gitu Mbak. Oke, berarti data ini berdasarkan hasil analisa Drone Emprit dari 23 Februari sampai dengan hari ini ya, di tanggal gitu. 2 Maret. Dari 24 Februari sampai tanggal 2 Maret. Baik, berarti selama sepekan memang ada muncul isu ini, namun yang masih berfokus adalah elitis-elitis yang tadi disebutkan oleh Bang Yan. Begitu pula lokasi-lokasinya ya, berarti apakah kemudian biasanya kan bisa dianalisa tuh ya, terpusat, apakah memang di kelompok Pulau Jawa saja yang membahas ini, ataukah memang ini belum benar-benar menjadi perbincangan masyarakat atau warganet yang ada di luar Pulau Jawa atau luar Jabodetabek, biasanya kan juga bisa terlihat tuh. Ya, kalau dari hasil pantauan lokasi memang daerah Jakarta yang masih paling banyak mendominasi. Selebihnya adalah daerah-daerah masih di wilayah Jawa dan itu pun wilayah kota. Jadi isu ini memang belum belum melebar gitu ke daerah-daerah lain gitu. Namun kalau misalkan isu ini terus bergulir, terus ada penolakan pro kontra semakin kencang, kemungkinan besar nanti influencer lokal daerah itu ikut nimbrung Mbak. Gitu. Berdasarkan pengalaman kami seperti itu. Kita akan kaitkan ini ya ke pertanyaan selanjutnya, di mana kita akan bandingkan data dari Drone Emprit dengan data yang dimiliki atau sempat disampaikan oleh Ketua Umum PKB ini. Kita coba lihat ya datanya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengklaim bahwa banyak yang setuju dengan usulan penundaan pemilu 2024 berdasarkan analisa big data perbincangan di media sosial. Bahkan sempat disebutkan juga ada sekitar 100 juta akun medsos nih yang membahas hal ini. Nah, kita akan bandingkan datanya dengan temuan Drone Emprit. Sejalankah dengan yang disampaikan terkait dengan big data ini? Ya. Silakan. Saya Mbak ya lanjut ya. Silakan. Ya, kalau dari data kami menunjukkan itu kan merah semua tuh Mbak ya. Artinya itu publik yang menolak itu sangat tinggi. Terus kedua, klaster yang muncul itu hanya satu. Biasanya kalau ada klaster pro kontra itu jadinya ada dua Mbak. Ini hanya satu klaster. Nah yang menarik lagi adalah di klaster itu macam-macam Mbak orangnya. Maksudnya aliran politiknya. Ada yang dari Demokrat ya. Ada Andi Arief, ada Johnson Sitandaun gitu, ada dari PKS, Hidayat Nur Wahid dan sebagainya. Terus ada lagi dari tokoh-tokoh nasional, Mbak. Itu ngumpul semua di satu klaster tersebut. Gitu. Jadi bisa dibilang bahwa di sosmed, khususnya di kanal Twitter, itu hanya ada satu kelompok yang muncul, yaitu kelompok yang menolak. Terus kedua, di dalam kelompok tersebut itu isinya tidak hanya dari partai politik, tapi juga dari para pengamat politik. Terus kedua ada yang dari tokoh ormas ya, seperti tweetnya Seko Muhammadiyah. Terus ada Gus Nadir yang dari NU gitu. Artinya ini dalam satu klaster ini isinya beragam Mbak. Gitu. Beda dengan kalau misalkan pertempuran di Capres ya, pertempuran opini di Capres itu kelihatan. Oh ini partai A pasti nanti kontra narasinya ke partai B seperti itu. Kalau ini enggak, dia satu klaster tapi isinya heterogen. Kurang lebih seperti itu Mbak. Jadi apa yang dikatakan oleh Ketua PKB terkait data sosmed kemungkinan besar beda dengan kami gitu. Dan kami siap untuk dibandingkan gitu, mana yang lebih valid. Kurang lebih seperti itu Mbak. Oke, baik. Kita bicara pemilu ini Bang Yan, erat kaitannya juga dengan kampanye ya, termasuk di media sosial. Kita tahu bagaimana tadi sempat disebut ada perang argumen ya di media sosial biasanya. Nah, sejauh ini hasil analisanya, apakah kemudian momentum adanya wacana penundaan pemilu ini juga dimanfaatkan sejumlah pihak untuk bisa dibilang mengambil hati, mengambil simpati dari warganet, dan ada juga kampanye-kampanye terselubungnya begitu di media sosial? Sudah mulaikah dilakukan? Kalau saya lihat belum Mbak ya. Yang ada malah satu suara. Contoh misalkan itu ada akunnya GS Khilafah, itu pendukungnya Pak Anies ya, Anies Baswedan. Itu dia menolak ditundanya pemilu.
Terus ada Eko pun tadi yang kebetulan dia dari Ganjaris gitu. Itu menolak juga ditundanya pemilu. Gitu. Ini kan dua kubu yang biasanya saring ini melakukan opini dan kontra opini gitu. Dalam isu ini mereka terlihat satu suara, Pak. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya nggak tahu ke depan mungkin sudah mulai nanti ada pola-pola yang terlihat ada pesan tersembunyi di balik ditundanya pemilu. Baik, Kurang lebih seperti itu. ya artinya adalah sejauh ini dari hasil pantauan atau analisa dari Drone Emprit, data-data yang ada ini menunjukkan bahwa wacana penundaan pemilu di media sosial ini juga memang ditolak begitu ya oleh warganet yang membahasnya sejauh ini, di mana kalau kita spesifikkan lagi ternyata mayoritas masyarakat belum terlalu berfokus pada wacana atau isu ini dan biasanya dicuitkan oleh elit-elit politik dan juga para pakar-pakar terkait ya begitu. Baik, terima kasih banyak Bang Yan atas hasil informasinya dan juga hasil analisa dari Drone Emprit malam hari ini. Terima kasih dan sehat selalu. Oke Mbak, terima kasih.